Islam, silaturahmi itu merupakan suatu ibadah. Jadi kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi ibadah bagi kita. Kemudian selanjutnya kita ucapkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita yang telah membawa pemahaman yang kurang ke alam yang terang benderang, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai tuan rumah dalam pertemuan yang pertama mengucapkan selamat datang di kediaman kami dengan keadaan apa adanya. Kemudian kami mohon maaf atas adanya keterbatasan kami dalam segala hal. Jadi dalam pertemuan ini kami sebagai anggota masyarakat sangat antusias atau senang sekali dengan adanya kedatangan dari rombongan yang jelasnya akan mengenalkan salah satu pilihan kita untuk menjadi pemimpin daerah ke depan. Jadi salah satunya yang kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, ya itu makanya kita kenal dulu. Aku yakin Muhammad Saleh Asnawi MA/MH kalau detailnya itu. Kami ini dari tim relawan datang ke sini ini sengaja untuk menceritakan siapa beliau. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dikaruniai sehat, baik nikmat. Dan tetapi 25 tahun yang lalu beliau ini merantau ke Tangerang, Pak. Sama dengan saudara-saudara kita yang lain dan termasuk kami juga pernah merantau Tangerang dan alhamdulillah gagal. Tahu mengapa pada saat itu jadi favorit kita Tangerang, Jakarta, Bekasi? Sebenarnya kalau menurut saya bukan favorit, Pak, itu. Tapi saking susahnya mencari makan di negeri kita sendiri, makanya kita merantau. Alhamdulillah 25 tahun beliau di sana, beliau sukses sebagai seorang pengusaha. Dan beliau sukses sebagai seorang politisi. Beliau dulu pernah jadi anggota dewan pertama di Partai Hanura. Setelah itu di Partai Nasdem. Dan sampai sekarang beliau masih pimpinan dewan. Pimpinan ini, pimpinan daerah ya. Tangerang Selatan. Beliau memiliki kalau nggak salah 5 orang anak. Beliau itu pengusaha sukses, sebagai politisi beliau sukses. Sudah beberapa kali masyarakat dan tokoh, ya pasti tokoh-tokoh Tanggamus ini meminta beliau seperti untuk pulang ke Tanggamus dan untuk membangun Tanggamus. Pertama beliau tolak karena beliau masih konsentrasi cari uang. Yang kedua beliau tolak lagi karena beliau lagi menjabat sebagai pimpinan dewan. Nah ini yang ketiga ini. Yang ketiga kali ini dilala beliau sudah tidak menjadi anggota dewan lagi. Jadi beliau mau menolaknya nggak ada alasan lagi. Karena yang masif saking banyaknya yang meminta beliau ini untuk pulang Tanggamus. Karena melihat keadaan Tanggamus ini semakin hari bukan semakin membaik, semakin hancur. Kalah kita dengan anaknya Tanggamus, yaitu Kabupaten Pringsewu. Kalah maju dengan adiknya Kabupaten Pesisir Barat.
Maka beberapa orang nih gencar merayu dia, memohon supaya dia mau pulang. Pertimbangannya nggak mudah, Pak. Sebagai orang yang sudah sukses, saya rasa kalau saya nggak mau, Pak. Sudah umur beliau disuruh pulang, mau kerja lagi, kita nggak mau. Duit sudah ada, anak sudah mapan semua. Buat apa lagi? Apalagi dilarang. Dilarang oleh koleganya di sana, dilarang sama keluarganya. Cuman karena keprihatinan beliau terhadap Tanggamus, melihat saudara, anak saudaranya di Tanggamus begitu susah hidup di Tanggamus ini, maka satu kata-kata beliau, cari saja orang Tanggamus asli, siapapun orangnya, apapun sukunya, baik Jawa, Semendo, mau Sunda, mau Cina bahkan. Yang penting beliau itu memang orang Tanggamus, ayo kita sama-sama dukung, saya bantu dananya. Beliau sempat ngomong begitu. Kalau bisa jangan saya, tolong saya jangan saya. Berbulan, bertahun, dirayu lagi. Karena nggak ada, Pak. Pernah kita ajukan rokok beli sendiri, bensin kita beli sendiri kemana-mana, mengenalkan beliau. Saking maunya perubahan, saking maunya Tanggamus ini maju. Karena kami sangat yakin kalau dia yang jadi bupati, karena dia tidak mau. Wah, yang satu anaknya tertua, anggota DPR RI dari partai PKB. Namanya Rano Alpat, kalau mungkin pernah lihat di TV, Komisi 3, masih muda, pakai kacamata, namanya Rano Alpat, itu anaknya Pak Hadi Saleh. Ada yang apa tadi itu notaris. Notaris itu juga, tapi juga pengusaha juga. Ada juga yang dokter spesialis, juga pengusaha juga. Ada juga nanti yang bulan 3 ini yang perempuan mau nikah, baru menikah. Itu juga pengusaha juga. Kalau kita lihat dari segi agamis, dia sangat agamis orangnya. Dia punya pondok pesantren di daerah Bogor, antara Tangerang Bogor. Itu gratis, Pak. Siapa yang mau mondok sana gratis, ibu-ibu. Umpama punya saudara mau mondok gratis, makannya pun dikasih untuk tapis Quran. Alhamdulillah karena istrinya ini orang Jawa dari Gading sini, dan istrinya itu anak ustadz, anak kiai, turunan kiai. Dia juga bangun pondok pesantren di sana. Kemarin pas kita pertemuan seperti daerah Sumanda namanya, istrinya sempat juga beli tanah beberapa hektar itu untuk dibikin pondok pesantren juga. Dan kalau beliau tuh umurnya sudah 60 berapa ya? 63. Jadi beliau berkata, kalau memang masyarakat Tanggamus menginginkan saya jadi Bupati Tanggamus dan memimpin Tanggamus, saya hanya ingin Tanggamus maju. Saya tidak ingin cari duit di Tanggamus. Niat saya ikhlas hanya ibadah untuk membangun Tanggamus. Saya hanya bangga setelah meninggal, setelah tiada nanti, orang mengenang saya. Majunya Tanggamus itu sejak dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MAM. Itu aja yang beliau inginkan. Kalau untuk mencari uang, bukan di sini tempatnya bagi beliau. Di sana tempat yang paling strategis kalau untuk cari uang. Jadi begitu profil beliau itu saya ceritakan sudah. Nanti untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Bu Nilam. Akhirul kalam, kalaupun ada kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf atau kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pekon dengan Tanggamus? Kompak ya. Panggil semua saudara Yuni. Iya. Kita nyatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, Ayu Nilam duduk di kursi. Karena semangat mau dukung Bapak Haji Saleh Asnawi, Ayu nggak pakai tongkat lagi. Udah jalan. Kenapa Ayu bisa jalan dengan keikhlasan, dengan semangat? Ayu Nilam lepas tongkat. Nanti adik-adikku heran loh, Ayu Nilam cantik kok pakai tongkat. Iya kan? Sayang, jauh di mata dekat dia. Jadi begini, Ayu Nilam tidak akan sebutkan satu persatu. Yang jelas saudara-saudaraku yang ada di Bakoman, jangan lupakan Ayu Nilam, selalu dikenang. Oke? Tadi sejarah dan profilnya Bapak Haji Saleh Asnawi sudah disampaikan. Sekarang tugas Ayu Nilam menggugah, mengingatkan, mengajak, mendukung Bapak Haji Saleh Asnawi. Karena beliau itu betul-betul dilahirkan di Talang Padang. Masa Ayu disuruh sumpah? Berani kok sumpah. Demi Allah memang asli dari Kecamatan Talang Padang. Orang tuanya kuburannya di daerah Talang Padang. Adik beradiknya sepupunya tinggal di Talang Padang. Jadi bukan datang ke Tenggamus mau numpang cari duit. Dosa kita dek. Fitnah itu. Tapi kalau dia tinggalkan Tangerang, pulang ke Kabupaten Tenggamus, mau membangun Kabupaten Tenggamus, demi Allah itu suatu kebenaran. Ayu Nilam yakin sekali. Kan pada tahu sih Ayu Nilam orangnya pintar, cerdas, cantik. Iya. Udah lama sih deh nggak ketemu. Nggak ngebut lagi pakai motor Ayu. Kalau dulu ya, Oh gitu. karena kecelakaan diam di rumah. Kalau dulu, waduh luar biasa. Yang repotnya Ayu Nilam nggak mau dibalap orang. Ya deh, teril balap, teril Ayu balap juga. Jadi itu, mari nggak ada Semendo, nggak ada Lampung, nggak ada Sunda, nggak ada Jawa, Padang dan lain-lain sebagainya. Satukan suara kita. Mari kita kompak demi bangkitnya Tenggamus dari kehancuran. Bosan Ayu Nilam. Kalau enggak, Ayu Nilam rasanya pengen pindah. Malu, ya Allah kata teman-teman dari kabupaten yang lain. Tahu kan Ayu Nilam pergaulannya luas, jaringannya luas. Kok SDM-nya Tenggamus rendah sekali ya. Weh, aku bilang, jangan begitu, salah satunya yang cerdas saya. Nggak pernah saya salah milih pemimpin. Jadi harapan Ayu Nilam, saudara Ayu Nilam yang ada di Bakoman, seperti Ayu Nilam. Kuatkan iman, kuatkan hati. Mari kita kompak demi perubahan Kabupaten Tenggamus. Tepuk tangan dulu. Muka saya arahkan ke ibu-ibu dulu ya. Ada acara apa ini Pak? Ini pertemuan di air Bakoman nih Pak ya, silaturahmi relawan dengan masyarakat Bakoman untuk mengenalkan Bapak Haji Saleh. Untuk alhamdulillah sekarang yang mencalonkan diri, bukan lagi untuk kita kenalkan untuk kita calonkan, tapi sudah mau untuk dicalonkan jadi Bupati Tenggamus untuk tahun 2024 sampai 2029. Salam menang, jalan lurus. Jadi gimana responnya Pak? Alhamdulillah. Warga? Alhamdulillah Pak ya. Jempolnya 4. Haji Muhammad Saleh. Haji Muhammad Saleh. Haji Muhammad Saleh. Alhamdulillah, amin.